Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman, kenapa saya menginformasikan info, menginformasikan info ya dalam bentuk video karena banyak saya sudah sering kali saya perhatikan banyak teman-teman yang masih bingung dengan info-info yang disebarkan dengan tulisan atau berbentuk surat ya. Jadi saya berinisiatif bukan bermaksud untuk menggurui, tapi saya bermaksud untuk ingin belajar bareng dengan teman-teman ya. Jadi intinya supaya teman-teman itu bisa lebih paham tentang info yang diinfokan. Info yang diinfokan apa sih? Ya udah tanpa bertele-tele langsung saja kita masuk ke web ANBK. Oh ya, sebelumnya mohon maaf teman-teman. Ini info terbaru tentang verifikasi ANBK ya. Verifikasi ANBK 2021. Seperti biasa kita masuk terlebih dahulu di webnya. Ini ada info. Jadi bagi satuan pendidikan yang akan mengupload data peserta, silahkan menggunakan FHD yang digunakan pada saat pelaksanaan asesmen nasional 2021 berisi data jawaban siswa. Kemudian lakukan auto patching dengan cara klik tombol pembaruan pada pop-up yang telah yang tampil di halaman CBT Sync. Jadi begini teman-teman, banyak teman-teman yang nanya, kenapa kok di data peserta didiknya kok masih kosong? Padahal suratnya udah dari kemarin datang, udah sebar ini itu ya. Jadi begini analisa saya atau sok taunya saya gini ya. Kita melihat dari data ini ya, dari menu konfirmasi Capsek dan pendidik. Dilihat di data Capsek. Nah, di sini ada tulisan ya ini tulisan ini ya maksudnya yang presentasi pertanyaan yang sudah dijawab itu 100%, ada yang 90%, ada yang di bawah inilah intinya ya. Tapi di sini di kolom keterangannya itu tidak perlu melakukan pengisian survei susulan dan di menu konfirmasinya itu tidak bisa diklik teman-teman. Ya, tidak bisa diklik atau tidak bisa diubah-ubah ya. Jadi intinya ini tuh sudah beres, sudah selesai tugas kita ya yang sebagai proktor terutama. Jadi tidak perlu untuk mengkonfirmasi apapun. Pun analisa saya sama saja dengan di data peserta didik. Di sini apa namanya tidak ada muncul nama siswa dan tidak ada eh, apapun yang bisa kita klik ya, kecuali download. Kita download coba di sini tetap kosong teman-teman. Nih, tetap kosong, tidak ada isinya. Jadi setelah saya menimbang ya, setelah saya perhatikan bacaan-bacaan yang ada di sini, ini ada jumlah selisih dan ada jumlah respon si jawaban. Jadi intinya begini teman-teman. Kemungkinan besar ketika yang ada apa namanya di data peserta didiknya ada data siswanya itu muncul siswanya, kemungkinan besar itu yang belum lengkap ya, yang belum lengkap dan bisa untuk mengkonfirmasi ya. Jadi apa namanya misalkan jumlah siswanya itu ada berapa, misal kayak saya 27 tapi ada yang tidak mengerjakan di sini, ada yang tidak mengerjakan satu misalkannya, berarti jumlah selisih di sini satu, di sini satu juga literasi numerasi karena satu hari itu tidak berangkat satu siswa itu misal ya. Jadi di sini hanya
jumlah respons jawabannya itu ada 26 dan di sininya jumlah selisihnya itu ada satu. Maka kita disuruh untuk mengkonfirmasi, teman-teman. Disuruh untuk mengkonfirmasi kenapa kok tidak berangkat, intinya gitu, ditanyain sama pusat tuh. Kenapa tidak berangkat, ini ada kolom ininya ya, ada kolom ini apa namanya, mengkonfirmasi di sininya. Sama dengan halnya di ini teman-teman, di data capset. Nah, untuk yang tidak apa namanya, tidak mengisi atau di bawah 80% itu kan keterangannya itu perlu melakukan pengisian survei susulan. Nah, di menu konfirmasinya ini bisa diklik teman-teman, bisa diubah. Jadi kenapa guru atau capsek itu tidak apa namanya, tidak mengisi, apakah pensiun, apakah meninggal atau yang lainnya gitu ya. Jadi pun sama di data peserta didik pun seperti itu. Berhubung saya mengisi semua respon apa jawaban dari siswanya itu sebanyak 27, jadi tidak muncul teman-teman. Jumlah selisihnya pun tidak muncul. Jadi sekali lagi ya, ini sih sok taunya saya. Sok taunya saya. Ini sok taunya saya sekali lagi teman-teman. Yang tidak muncul siswanya itu yang sudah beres. Nah, gitu. Jadi, khususnya untuk yang menumpang, coba silahkan teman-teman cek yang menumpang ya. Saya kira yang mandiri itu di sini pasti kosong semua, teman-teman. Ya, saya kira yang mandiri itu pasti kosong semua di sininya. Coba dicek yang menumpang di sininya ada nggak muncul siswa nggak? Karena apa? Kebanyakan yang di sininya sudah muncul menurut info yang saya dapat dari buku primbonnya Tatang Sutarma. Ya, itu ada salah satu SD yang menumpang di SMP itu muncul di sininya, teman-teman. Ada muncul nama siswanya. Nah, itu yang tidak mengerjakan. Nah, di situ bisa untuk mengkonfirmasi kenapa siswanya itu tidak berangkat, apakah apa namanya, sakit atau apa. Intinya ada kolom pilihannya itu seperti yang dikonfirmasi peserta didik ini. Cuman saya nggak ini ya, nggak punya contohnya. Jadi ya seperti itu teman-teman. Makanya coba dilihat bagi yang menumpang, coba dilihat di menu peserta didiknya itu sudah muncul nama-namanya tidak. Kalau tidak ada, nggak usah bingung. Sudah tinggal pantau saja tiap harinya. Ada tidak muncul tidak gitu. Karena ini apa namanya, untuk peserta didik itu dari 31 Januari sampai 12 Februari ya. Masih lama ya. Sampai 12 Februari sampai Sabtu depan, berarti masih 1 minggu lagi. Ya. Jadi coba untuk yang menumpang khususnya dilihat di menu konfirmasi data pendidiknya. Ada tidak nama-namanya. Nah, jika ada, gimana? Jika ada, silahkan teman-teman konfirmasi dengan proktor SMP-nya. Ya, konfirmasi dengan proktor SMP-nya. Kenapa kok saya ada selisih? Misalkan ada satu, apakah karena emang siswanya tidak berangkat atau ke gimana? Atau jawabannya kurang uploadannya gitu. Uploadannya gitu kurang. Ya, jadi silakan berkoordinasi dengan SMP-nya. Gitu. Jadi saya infokan sekali lagi, untuk ini bukan bukan artinya untuk mematenkan ya. Baru info terbaru tentang verifikasi ANBK, analisa saya dan kesoktahuan saya. Sekali lagi, kesoktahuan saya. Silakan teman-teman untuk menghujat saya. Jadi oh ya, sekali lagi saya apa namanya, mau bilang bukan berarti saya mau aktif untuk ngonten ya teman-teman. Mohon maaf. Ini sekedar apa, iseng-iseng saja mumpung saya lagi kieng bikin kayak ginian. Jadi silahkan teman-teman coba.
yang khususnya bagi yang menumpang, coba dilihat di data peserta didiknya ada tidak. Kalau ada, silakan berkoordinasi dengan proktor SMP-nya, minta penjelasannya ataupun minta misalkan di situ apa namanya belum diupload ya silahkan diupload dan di sini sudah ada keterangannya nih, sudah ada penjelasannya di nah sini disuruh disuruh ini ya apa namanya patching ya yang untuk terbaru di CBT-nya. Yang lebih paham itu proktor SMP-nya karena proktor apa namanya SMP itu kebanyakan pakai semi online ya. Silahkan hubungi proktor SMP-nya. Baik, segitu saja info yang tidak bermanfaat ini, tapi semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.